Oke, selamat datang di video pembelajaran web development. Jadi di video kali ini kita akan lanjut ya. Kita akan membahas mengenai comparison operator dan juga logical operators. Jadi kita langsung dua ya untuk kali ini. Nah, langsung aja. Jadi untuk comparison dan logical operators itu pada dasarnya digunakan pada saat kita membanding-bandingkan atau comparison gitu. Jadi di sini kita langsung aja. Oke, kita buat dulu ini ya. Teman-teman bisa ikuti atau misal enggak juga nggak masalah. Yang pertama itu ada comparison operators. Nah, untuk comparison operators itu tandanya ada sama dengan. Jadi sama dengannya dua ya, sama dengan sama dengan. Kemudian ada kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, dan juga ada negasi gitu. Oke. Nah, jadi untuk tak operatornya itu ada ini gitu. Sebenarnya dari sini teman-teman mungkin udah nebak ya, maksudnya itu apa, fungsinya untuk apa gitu kan. Jadi misal di sini kita punya variabel banding. Nah, misal ini console log banding. Oke, misalkan di sini kita punya angka 5. Yang mana itu 5 sama dengan 5. Nah, di sini kalau misal kita save, hasil dari variabel ini itu dia adalah ngesign nilai dari operasi pembandingan di sini. 5 sama dengan 5. Benar gitu, maka dia muncul true di sini. Kalau misal 5 sama dengan 4, false atau salah ya karena 5 itu bukan 4 gitu. Nah, kemudian ya teman-teman teman bisa coba sih sebenarnya di sini seperti yang teman-teman perkirakan. Jadi misal 5 kurang dari 4 dia false, tapi kalau misal lebih dari 4 dia true gitu. Jadi ya literally dia comparison atau membanding-bandingkan. Kalau di sini ada kurang dari sama dengan, maka dia artinya adalah 5 itu apakah 5 itu kurang atau lebih kecil daripada 4 atau sama dengan 4 gitu. Misal ini kita save, dia false karena 5 itu lebih besar dan juga nggak sama dengan 4 gitu. Atau gini misal kita ada 5 sama 5. Apakah 5 kurang dari 5? Salah. 5 lebih dari 5? Salah juga. Atau misal kurang sama dengan. Benar. Nah, kalau misal kurang dari sama dengan, dia true juga. Dan kalau dia lebih besar dari sama dengan, true juga. Jadi dia ngambil dari yang sama dengan ini. Karena ini kalau misal dibaca ya, kalau dibaca itu 5 lebih besar dari atau sama dengan 5 gitu. Jadi atau. Jadi milih salah satu. Kalau nggak lebih besar atau sama dengan gitu. Jadi di sini dia nilainya jadi true gitu. Jadi ini untuk cover ini. Kemudian yang terakhir ada tanda seru. Nah, untuk tanda seru di sini itu dia adalah negasi atau perlawanan. Jadi dia itu digunakan sama dengan gitu. Jadi misal gini. 5 itu sama dengan 5. True, ya benar gitu. Oh ya, di sini untuk sama dengannya jangan lupa dia apa? Dua ya gini. Dua kayak gini. Kalau misal satu itu kan dia assignment gitu. Jadi kalau misal untuk membandingkan sama atau enggak itu dia pakai sama dengannya dua. Nah, kalau misal kita pakai negasi, dia hasilnya jadi false gitu. Kenapa? Karena jadi ini itu bacanya gini. 5 tidak sama dengan 5. Salah dong. Harusnya kan 5 sama dengan 5. Tapi di sini karena dia 5 tidak sama dengan 5, maka hasil dari ini itu adalah eh, hasil dari ini kita assign ke banding, yang mana hasilnya itu adalah false gitu. Jadi untuk fungsi tanda seru ini untuk negasi gitu. Nah, di sini selanjutnya yang ingin saya bahas itu gini. Misal di sini ada banding 1, banding 2 deh misal. Nah, kalau misal gini, kita punya, oke, kalau teman-teman tahu kalau pakai petik itu namanya string ya. Nah, kalau misal string sama dengan 5, nah hasilnya itu dia apa di sini? Apakah dia hasilnya true atau false gitu? Di sini kan dia number nih, dia angka, tapi di sini teks atau kata atau tulisan atau string gitu. Dia hasilnya true atau false? Kalau misal teman-teman save, dia hasilnya true nih. Jadi kita bisa pakai
string yang dibandingkan dengan angka dengan 2 sama dengan kayak gini. Jadi misalkan 5 kurang dari misal ya kurang dari 2 gitu. Dia false. Tapi kalau misal dibalik 5 itu lebih besar, dia true, benar gitu. Jadi kita bisa membandingkan string sama angka gitu. Misal angkanya dalam bentuk angka. Nah, kalau misalnya angka sama angka nih, misal 5 sama 2, bisa juga ternyata. Jadi misalnya kita balik, dia false. Jadi kita juga bisa membandingkan antara string dengan string yang bentuknya angka. Tapi ya kalau misal eh, kita tulisnya string, nggak bisa dong meskipun kita bentuk kayak apapun juga. Oh, di sini lebih dari bisa. Kenapa bisa? Jadi gini. Nah, dia jadi false. Gini dia true. Gini dia true. Nah, apa nih maksudnya? Kok bisa juga? Tadi padahal ini string nih, gitu kan? Nah, jadi untuk string yang dia padahal dia string dan bukan angka, kok bisa dibandingin? Maksudnya tuh gimana? Ya, jadi dia membandingkannya tuh agak lucu ya. Jadi misal di sini high dan high. Ini dia sama dengan. Di sini dia true nilainya nih. Tapi kalau misal kita di sini kita ganti lebih dari sama dengan, dia jadi false. Dia jadi false. Nah, kalau misal ini kita tambah i-nya 1, dia jadi true. Nah, di sini teman-teman nebak ya. Jadi dia itu berdasarkan jumlah karakter yang ada di dalam string gitu. Kalau misal dia bukan bentuknya angka. Jadi misalkan ini kita kasih angka 3, dia false karena dia sama dengan ya. Misal 4 deh. 4. Nah, dia nggak bisa karena yang di sini dia bentuknya angka walaupun dia string, tapi di sini bentuknya dia pakai karakter huruf gitu. Jadi kalau kayak gini dia nggak bisa dibandingin. Jadi kita bisa membandingkan string dengan string jika dua-duanya itu karakter tip jenis karakternya sama. Jenis karakter maksudnya dia angka walaupun dia string. Kemudian di sini karakter huruf. Jadi kalau karakter huruf dengan karakter huruf kita bisa bandingkan. Dia jatuhnya itu kita membandingkan apa? Jumlah karakter yang ada di sini gitu. Nah, kalau misal angka kita nggak bisa bandingin sama. Nah, kalau kayak gini gimana? False. Tapi kalau misal ini kita balik, dia true. Nah, kalau misal ada, pokoknya dia ada hurufnya, dia tuh jatuhnya akan menjadi karakter biasa atau karakter huruf gitu. Makanya di sini dia jumlahnya 3, di sini 2. Kalau misal kita tambahin gini deh. Nah, dia jadinya true juga. Oke, jadi di sini udah mulai error ya. Sebenarnya ini nggak kayak gini juga gitu. Tapi teman-teman juga nggak akan menemukan kasus membandingkan string dengan string karena string dengan string itu dibandingkan tuh sangat risky karena apalagi kalau misal hubungannya dengan input oleh user menginputkan string atau teks, nah itu akan sangat sulit kalau teman-teman mau melakukan filtering karena bisa jadi inputan user tuh berbagai beragam macam gitu sehingga teman-teman nggak akan melakukan pembandingan kayak gini gitu. Jadi itu kita bisa membandingkan antara string dan angka gitu misal tadi ya. Di 4 lebih besar daripada 3. Dia hasilnya true. Ataupun misal 5 dia false. Nah, tapi di sini ada juga kayak misal kita ada satu lagi dia sama dengannya tuh ada 3. Apakah dia sama? False. Misal ini 4 deh. Kita sama dengan, loh dia false juga gitu. Nah, jadi fungsinya kalau misal sama dengannya ada 3, itu dia membandingkan tipe datanya juga. Jadi misalkan di sini 4 dan ini 4 tapi dia beda tipe data, yang mana dia ini angka dan ini string, ya dia jadinya false gitu. Kalau misal ini kita jadiin 4, nah dia jadi true. Kalau misal ini 2, dia jadi false gitu. Jadi kalau misal yang sama dengannya 3 itu untuk membandingkan isinya dan juga membandingkan tipe datanya gitu untuk memastikan tipe datanya sama. Nah, jadi kalau misal kita ingin membandingkan itu biasanya kita akan pakai sama dengan itu sampai 3 gitu. Jadi biar tipe datanya tuh sama gitu karena kita nggak mau terlalu fleksibel juga gitu. Kadang
Kalau terlalu fleksibel, kita sendiri yang bingung dalam membuat program, karena berarti kalau misal fleksibel, kita perlu membuat aturan-aturan baru atau misal codingan-codingan baris-baris baru gitu. Jadi misal untuk sama dengan biasanya kita pakai sampai 3 gitu. Jadi supaya inputannya itu dia sama dan juga memang tipe datanya juga sama. Gitu. Kemudian yang selanjutnya ingin saya bahas di sini adalah langsung aja ya kita membahas mengenai logical operator, karena logical operator sendiri itu pada dasarnya kita gunakan pada saat kita membandingkan gitu. Oke, ini copy paste, copy paste. Nah, oke, jadi untuk logical itu dia ada dan sama atau gitu. Jadi ada dan sama atau fungsi jadi gini-gini, misal var banding 3 itu isinya adalah 5 5 sama dengan 5 dan 4 lebih besar dari 5. Misal console log. Di sini kita banding 3. Save. Dia hasilnya false gitu di sini. Jadi fungsi dan atau ini bisa dibilang dia untuk mewakili keduanya atau pilih salah satu gitu. Sesuai dengan namanya juga sih. Jadi atau itu berarti ya kalau salah satunya benar. Jadi kalau misal teman-teman lihat di sini, kalau misal dan itu kalau misal true, oh gini aja deh. Misal true dan true itu dia hasilnya true. Terus kalau misal dia true dan false, itu dia hasilnya adalah false gitu. Jadi makanya di sini dia hasilnya false karena sorry, ini maksudnya true ya. Gini. Nah, 5 sama dengan 5 dia true. Tapi 4 lebih besar dari 5 dia salah. Dan kita pakai dan di sini logical operatornya, maka dia hasilnya false gitu. Begitu juga sebaliknya ya, sama aja hasilnya true and false atau false dan true gitu. Dia itu sama aja. Nah, kemudian kalau misal yang atau itu dia pilih salah satu. Jadi true atau true, ya dia true. Tapi kalau misal dia false atau true, ya dia hasilnya true karena ya bisa dibilang dia milih salah satu aja gitu. Misal ini salah, oh dia salah, tapi yang di sini bener, ya udah dia true. Atau sebaliknya juga, misal di sini true, di sini salah, ya udah berarti hasilnya tetap true gitu. Jadi ini untuk atau dan ini untuk dan gitu. Misal contoh lain var banding misal untuk yang itu ya, yang atau misal 5 kita buat sama aja deh ya. 5 tapi kita pakai atau sekarang. 4 lebih besar dari 5. Dia hasilnya jadi true. Kenapa? Karena yang ini benar, tapi yang ini salah. Tapi karena ini benar dan di sini atau, ya udah kita berarti ambilnya true gitu. Nah, ini tuh logical operator. Jadi teman-teman bisa juga cek ya namanya logical operators. Di sini simbol ataupun yang digunakan. Jadi atau logical math gitu. Ya enggak? Oh, 9. Oke, never mind. Jadi logical operator. Jadi pada dasarnya ya penggunaan fungsi AND dan juga OR gitu. Untuk membandingkan dua nilai benar dan salah gitu. Atau teman-teman juga yang mungkin ngerti tentang kelistrikan itu juga listrik itu ada nilai 1 dan 0 itu kan true dan false ya. Nah, di situ juga ada AND, OR, XOR dan lain sebagainya. Tapi untuk dasarnya itu ini. Jadi ada dan atau. Jadi dan atau gitu. Jadi oke, untuk video kali ini cukup sekian. Jadi teman-teman sudah belajar di video kali ini mengenai comparison atau pembanding dan juga logical operator di sini gitu. Di video selanjutnya kita akan lanjutkan lagi. Kita akan berlanjut ke conditional operator dan juga type operator. Jadi untuk video kali ini sekian dulu. Terima kasih.